Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimia Zahra Hairunisa dengan NRP 422360027. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana sih langkah dasar maintenance dari panel surya. Jadi yang pertama kita masuk slide pertama. Mengapa sih panel surya itu perlu perawatan? Jadi di sini ada beberapa poin penting mengapa panel surya itu perlu perawatan. Yang pertama adalah penurunan efisiensi. Kinerja panel surya dapat menurun seiring waktu. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa perawatan efisiensi bisa turun 25% atau lebih dalam beberapa tahun. Dan yang kedua, potensi kerusakan fisik. Panel surya rentan terhadap kerusakan seperti retakan mikro, hotspot, dan delaminasi yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Dan yang ketiga ada resiko keamanan, kerusakan seperti kerusakan pada kabel, konektor, atau sistem ground yang dapat memicu bahaya seperti kebakaran atau sengatan listrik. Selanjutnya akan saya jelaskan ya sedikit tentang tujuan dan manfaat dari perawatan panel surya itu sendiri. Yang pertama, memaksimalkan output energi. Jadi perawatan rutin, terutama pembersihan, dapat memastikan panel surya memiliki intensitas cahaya matahari secara optimal, sehingga produksi listrik tetap maksimal. Dan yang kedua ada memperpanjang umur pakai. Perawatan yang tepat dapat mencegah degradasi dini dan memperpanjang masa pakai panel surya yang umumnya mencapai 25 tahun atau lebih. Yang ketiga, menjaga investasi. Dengan menjaga performa dan mencegah kerusakan, biaya operasional jangka panjang menjadi lebih rendah dan investasi pada PLTS menjadi lebih menguntungkan. Selanjutnya ada meningkatkan keandalan sistem. Pemeriksaan rutin dapat mendeteksi masalah kecil sebelum menjadi kerusakan besar, memastikan sistem beroperasi dengan andal. Selanjutnya akan saya jelaskan apa sih penyebab penurunan performa dan kerusakan, atau dalam kata lain faktor penurunan kinerjanya. Yang pertama adalah ada kotoran, akumulasi debu, polen, kotoran burung atau daun. Ini menyebabkan penyebab paling umum penurunan efisiensi. Dan yang kedua adalah retakan mikro. Retakan kecil pada sel fotovoltaik sering terjadi. Seringkali terlihat oleh mata telanjang. Bisa disebabkan oleh benturan saat instalasi atau kondisi cuaca yang ekstrim. Misalnya ada angin kencang ataupun hujan. Yang ketiga ada hotspot, titik panas pada panel yang disebabkan oleh bayangan, kotoran, atau kerusakan sel. Hotspot dapat menyebabkan kerusakan permanen pada modul. Selanjutnya ada degradasi akibat kelembapan. Kelembapan yang masuk ke dalam panel dapat menyebabkan lapisan laminasi terlepas dan merusak sel. Terakhir ada kabel dan konektor yang longgar atau rusak. Koneksi yang tidak sempurna dapat menyebabkan resistansi tinggi, penurunan daya, atau bahkan resiko kebakaran. Selanjutnya, dari poin utama presentasi ini adalah langkah dasar perawatannya. Yang pertama adalah langkah inspeksi dan pembersihan. Pembersihan sendiri ada beberapa tahap ya. Yang pertama, lakukan pembersihan secara rutin, disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Misalnya 2-4 kali setahun untuk lingkungan berdebu. Kedua, gunakan air bersih. Air deionisasi direkomendasikan. Dan alat pembersih non-abrasif seperti spons atau kain lembut. Yang ketiga, lakukan pembersihan pada pagi atau sore ketika suhu panel tidak terlalu panas untuk mencegah kerusakan. Keempat, hindari penggunaan sikat kawat, deterjen keras, atau pembersih bertekanan tinggi. Selanjutnya ada inspeksi visual. Yang pertama, periksa permukaan panel dari adanya retakan, noda, atau kotoran yang sulit hilang. Kedua, pastikan tidak ada bayangan permanen, entah dari pohon atau bangunan yang menutupi panel. Yang ketiga, periksa area di sekitar panel dari akumulasi dedaunan atau sampah.
Selanjutnya adalah langkah dasar perawatan dengan pemeriksaan komponen. Yang pertama, pemeriksaan kabel dan konektor. Pastikan semua kabel terpasang dengan kuat dan tidak ada yang longgar. Cek apakah ada tanda-tanda kerusakan fisik, misalnya isolasi kabel yang terkelupas. Yang kedua, pemeriksaan inverter. Inverter adalah otak dari sistem. Pemeriksaan indikator statusnya secara rutin seperti lampu LED atau layar. Pastikan area di sekitar inverter memiliki ventilasi yang baik. Yang selanjutnya ada pemantauan kinerja. Bandingkan data produksi listrik dari sistem monitoring dengan hari-hari sebelumnya. Penurunan kinerja yang drastis bisa menjadi indikasi adanya masalah. Lanjut, sekarang masuk ke terakhir adalah kesimpulan. Jadi, poin-poin dari kesimpulan dari langkah dasar maintenance ini adalah perawatan panel surya bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan sistem beroperasi secara maksimal dan tahan lama. Kedua, meskipun biaya perawatan rendah, dampaknya sangat besar terhadap efisiensi, keamanan, dan keuntungan finansial jangka panjang. Dengan melakukan perawatan sederhana dan berkala, kita dapat menjaga investasi pada energi terbarukan dan berkontribusi pada masa depan yang lebih hijau. Berikut saya sertakan beberapa jurnal yang saya jadikan referensi untuk presentasi ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.